Cepat dan makanlah sesuatu. Xiao Wanning nona muda dari kediaman Xiao. Mengapa dia tidur bersama anjing itu? Mungkinkah di rumah bangsawan ini tidak ada akomodasi yang diatur untuk pelayan ini? Cuntao. Dia bilang dia suka tinggal bersama anjing. Dulu pesolek suka goda kucing anjing. Karena keluarganya tertimpa kemalangan. Dia pingsan karena kelaparan di luar gerbang rumah bangsawan. Melihat bahwa dia menyedihkan. Terima bawa ke rumah bangsawan. Saya tidak menyangka. Sehari ditemani anjing ganas. Kebiasaan buruknya sungguh sulit diubah. Juntao, cepat bangunkan dia. Ya. Wang Yang. Apa yang terjadi? Bukankah aku sedang membuat sketsa di studio? Nona muda. Urusan apa yang kau miliki denganku? Juntao, kamu berbicara. Anjing kesayangan Nyonya Muda Huan Huan sedang hamil. Di seluruh puri belakang ini, hanya halaman belakangmu yang memiliki anjing ganas. Ini pasti karena kelalaianmu dalam pengawasan. Sehingga Huan Huan menjadi hamil. Tidak. Kalian berdua. Apakah kalian mencoba menjebakku? Apa itu menjebak? Sengaja mencari masalah. Beraninya kau berani tidak sopan kepada Nyonya Muda kau. Kamu, Aku sedang berbicara dengan nona mudamu. Kau hanyalah seorang pelayan wanita. Pergilah bermain di tempat lain. Untungnya aku memelihara anjing. Jika tidak, aku benar-benar akan diperas oleh mereka. The film was translated and narrated by M Media. Itu tidak hamil. Makan banyak makanan anjing gangguan cerna. Aku punya pengalaman memelihara anjing. Di masa depan makanan anjing. Jangan berikan terlalu banyak sekaligus. makanan anjing. Apakah itu makanan untuk anjing? Bagaimana aku bisa melupakan poin ini? Aku telah bertransmigrasi ke zaman kuno. Ya, itu adalah makanan untuk anjing. Dan biasanya, jangan terus memegangnya sepanjang waktu. Biarkan ia lebih sering berlarian di tanah. Juntao, bawa Huan Huan turun untuk berolahraga. Ya. Nona muda, jika kau tidak ada urusan lain, aku akan kembali tidur sekarang. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu masih ingin tinggal di sini ditemani anjing-anjing ganas? Ini adalah tertarik padaku. Ingin merekrutku sebagai menantu yang tinggal di rumah. Nona muda, aku berterima kasih kepada Nona muda atas kebaikanmu. Aku pasti tidak akan gagal memenuhi kebaikan besar Nona muda. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku adalah harus kembali ke kamar untuk tidur. Aku terlalu memikirkannya. Tuan rumah asli sebelumnya adalah seorang pesolek yang bodoh dan tidak berguna. Mengingat betapa tidak bergunanya tuan rumah asli. Bagaimana mungkin Xiao Wanning menyukainya? Aku saat ini hanyalah seorang pelayan rumah tangga. Aku seharusnya hanya menjalani hidup apa adanya. Aku mengerti. Kakekmu dan ayahmu keduanya adalah pejabat penting di istana kekaisaran. Di Ningxu, keluarga Wang Wu juga, klan yang terkemuka dan terkenal kuat. Lihatlah keadaanmu sekarang. Bagaimana bisa habiskan seharian? Hanya memikirkan untuk menemani anjing-anjing ganas. Aku adalah pelayan rumah tangga tingkat terendah di kediaman Xiao. Merawat anjing-anjing galak, itu adalah pekerjaanku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak memiliki ambisi? Kakekmu jujur dan tidak korup. Dihormati oleh semua orang. Bahkan jika kamu tidak bisa seperti kakekmu, kamu setidaknya harus memiliki ambisi. Berjuang untuk ketenaran dan jabatan resmi. Dan merevitalisasi keluarga Wangmu. Tuan rumah asli ini dulunya adalah seorang pesolek. Dia sama sekali tidak pernah membaca buku. Berharap dia bisa lulus ujian kekaisaran. Hanyalah melamun. Keluarga Wang saya sudah digerebek dan disita. Dan Anda masih mengharapkan saya untuk lulus ujian kekaisaran dan mendapatkan jabatan resmi. Mungkin saat saya melangkah keluar dari gerbang utama, saya akan dilempar ke penjara. Saya adalah orang yang sangat santai. Ingin dirikan warung hidup seadanya. Setiap hari, berjemur ajak anjing jalan. Saya akan sangat puas. Seharusnya saya tidak menaruh harapan apapun padamu. Negara mungkin berubah, tetapi sifat seseorang sulit diubah. Kamu tinggal saja di sini. Dan berteman baik dengan anjing-anjing ganasmu. Nona muda kuno wanita lembut. Mengapa temperamen ini terasa seperti tidak berbeda dari peri kecil di era modern kita? Kediaman Wang Yang. Hujan turun. Kau pelayan rumah tangga rendahan. Zhang Xiyu. Kau benar-benar berani menggertak sepupuku. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. The film was Apakah translated nona-nona muda kuno and semuanya tidak narrated masuk by akal M seperti ini? Media. Mereka bahkan tidak membiarkan orang tidur dengan nyenyak.
Dan siapakah Anda? Sebagai pelayan rumah tangga di kediaman Zhao, kau benar-benar bahkan tidak mengenali nona muda ini. Saya Yang Xiyu adalah nyonya kediaman Zhao. Apakah kau buta? Kau tidak mengenali saya. Wang Yang, kau bukan lagi pria pesolek seperti dulu. Jika kau berani menggertak saya akan meminta sepupu saya mengusirmu. Baunya cukup enak. Saya memang bukan lagi si pesolek itu. Saya yang sekarang hanya ingin menjadi seorang yang minim usaha, pelayan rumah tangga rendahan. Kau dulunya seorang pesolek bagaimanapun juga. Bahwa kau bisa terbiasa menjadi pelayan rendahan, saya tidak percaya. Saya tidak punya pilihan bukan? Kakakmu ingin aku lulus ujian kekaisaran. Aku bermain dengan kucing dan anjing tidak masalah jika minta saya gubah puisi melukis. Tunggu tidak. Yang tidak berguna adalah tuan rumah yang asli. Saya adalah mahasiswa seni yang luar biasa. Menulis puisi adalah hobi. Melukis bagaimanapun adalah keahlian saya. Saya terampil dalam mengubah puisi dan melukis. Kau bisa membuat puisi dan melukis. Sebelumnya siapa di seluruh Ningzhou yang tidak tahu? Kau hanyalah seorang pesolek tak berguna. Saya khawatir kau bahkan tidak bisa menulis namamu sendiri dengan jelas. Dangkal. Ayah saya selalu menyuruh saya untuk bersikap rendah hati. Jika saya menunjukkan keahlian saya pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Kau bisa membuat puisi dan melukis. Kalau begitu tuliskan puisi untuk saya lihat. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk memamerkan keahlian saya. Kolam teratai pantul matahari ranting wela tergantung. Air musim semi gemericik hijau memenuhi kolam. Sungguh puisi yang indah. Saya harus membawa ini untuk ditunjukkan kepada sepupu saya. Biarkan dia tahu bahwa kau bukan seorang pesolek tak berguna. Tidak perlu. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Tidak mungkin. Saya harus membiarkan sepupu saya mengetahui bakatmu. Ini untukmu. Apa ini? Apakah ini tanda cinta? Tidak. Menulis 2 baris puisi dan sudah mendapatkan pengagum kecil. The film was Para sarjana kuno ini translated and menganggap menggoda narrated terlalu by mudah. Media. Nona Xiyu, saya minta maaf. Kau adalah centau pelayan sepupu saya. Berhati-hatilah di masa depan. Jangan terlalu gelisah, ya. Berhenti. Tuan Muda Qian. Nyonya saya berkata bahwa Tuan Muda Qian adalah seorang sarjana hebat. Qian Rue. Dia tidak berani mengkritik puisi Tuan Muda Qian. Dia secara khusus meminta saya untuk mengembalikan puisi itu kepada Tuan Muda Qian persis seperti semula. Saya tidak menyangka Nona Xiao menghargai saya setinggi ini. Saya tidak layak menyandang gelar cendekiawan agung. Tetapi gelar cendekiawan, saya pasti bisa menerimanya. Kau, apa maksudmu? Begitu puisi yang saya tulis terungkap, itu akan menggemparkan dunia. Puisi yang indah. Saya yang menulis ini. Kapan saya menulis ini? Saya benar-benar seorang cendekiawan hebat. Jika saya membacakan puisi ini untuk Wan Ning, mungkin dia akan diam-diam menyerahkan hatinya padaku. Halaman dalam kediaman Zhao. Sepupu, Wang yang sangat tertutup. Dia jelas bukan seperti yang kau klaim. Sama sekali tidak berharga. Lihat, ini adalah puisi yang ditulis oleh Wang Yang. Liu Xiyu. Bakat sastranya sama sekali tidak kalah dengan 4 cendekiawan besar atau siapapun di antara mereka. Wan Ning tidak membaca puisi atau buku, juga tidak menggarap ladang. Sabung ayam ajak anjing jalan waktu luang. Dia benar-benar seorang pesolek. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar menulis puisi seperti ini. Ini bukan puisi yang ditulis oleh Wang Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pasti salah ambil. Saya akan pergi mencari Xian Ruin untuk puisi itu sekarang juga. Kolam teratai memantulkan matahari. Dahan wilau menggantung seperti benang. Air musim semi gemericik. Hijau memenuhi kolam. Karena Nona Xiao tidak mau menerima puisi saya, maka saya hanya bisa secara pribadi membiarkan Nona Xiao mengkritiknya. The film was translated Puisi ini and narrated by ditulis M. olehmu. Media. Ini memang saya. Bisakah kau tidak punya rasa malu? Puisi ini ditulis oleh Wang Yang. Itu terjadi dalam perjalanan saya untuk mencari sepupu saya.
Ketika Chen Tao menabrak saya, yang mengakibatkan saya mengambil puisi yang salah, dan malah mengambil share burukmu. Puisi ini milik saya. Namun kamu masih tidak mau mengakuinya. Baiklah. Kalau begitu saya akan memanggil Wang Yang ke sini. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba berdalih dari ini. Apa yang kamu lihat? Cepatlah dan kemari. Cepat. Saya membutuhkanmu untuk sesuatu. Kecantikan ini sungguh memukau. Dia benar-benar harta yang tak tertandingi di bumi. Itu, Xiyu berkata. Puisi tadi ditulis olehmu. Saya yang menulisnya. Omong kosong belaka. Wang Yang, siapa di seluruh Ningxiu yang tidak tahu bahwa kau adalah orang tak berguna yang bahkan tidak bisa menulis namamu sendiri? Bagaimana mungkin kau bisa menulis puisi yang begitu indah? Apa kau pikir saya sepertimu? Ketidakmaluan Anda. Apakah itu bawaan? Atau diperoleh di kemudian hari? Kau hanyalah orang tak berguna yang lucu? Kau berani menghina saya? Tidak masalah jika Anda menghina saya. Tetapi bagaimana Anda bisa di depan nona muda mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu? Ini adalah tindakan tidak menghormati nona muda. Tepat sekali. Sepupu saya dan Liu Jiayun. Keduanya adalah wanita berbakat yang terkenal. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu? Nona Xiyu, Anda juga seorang wanita berbakat. Benar. Wang yang jelas tidak sebodoh yang disarankan rumor. Nora Zhao, saya selalu mengagumimu. Saya tidak pernah bermaksud menyinggungmu. Ini semua karena orang rendahan ini. Ini semua dia yang memfitnah saya. Kamu mengklaim puisi ini ditulis olehmu. Bukti apa yang kamu miliki? Puisi ini memiliki total 4 baris. Ada 2 baris yang tertulis di sini, 2 baris sisanya. Saya akan menuliskannya sekarang. Sebuah kuas. Bagaimana saya bisa menulis tanpa kuas? Salah saya. Saya akan segera mengambil kuas dan tinta. Anda, Xiyu, kamu. Seorang nona muda yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa dengan santai mengikuti instruksinya? Juntao, kamu pergi. mengapa saya merasa dia cemburu? Willow menari saat angin sentuh air. Bunga teratai halus dan anggun memabukkan hati. Puisi yang bagus. Ini adalah baris-baris puisi yang akan diwariskan sepanjang zaman. Itu memang puisi yang bagus. Pembelaan apa yang kamu miliki sekarang? Aku. Puisi ini memang tidak saya tulis. Saya tidak akan membiarkanmu menang. Nora Zhao. Puisi ini saya peroleh dengan sejumlah besar emas. Ini adalah karya cendekiawan hebat, Guo Wenhao. Guo Wenhao. Bakat sastra seperti itu hanya bisa dihasilkan oleh Guo Wenhao. Gawat. Dia adalah seorang penggemar berat. Kakak sepupu, Wang yang baru saja menulis puisi ini. Bagaimana puisi ini bisa menjadi puisi Guo Wenhao? Aku tahu kau mengagumi Guo Wenhao. Tetapi puisi yang ditulis oleh Guo Wenhao mungkin tidak sebagus yang ditulis oleh Wang Yang. Pasti Xiyu penggemar kecilku. Dia hanya memiliki saya di hatinya. Itu karena dia pernah membaca puisi Guo Wenhao sebelumnya dan diam-diam menghafalnya. Semoga Anda tidak memiliki anak laki-laki. Jangan vulgar. Atas nama saya. Salam untuk leluhur 18 generasi. The film was Leluhur saya. translated and Tak butuh perhatian narrated dari by si menawan. M-Media. Kakak Xiyun, tolong bantu saya melihat siapa sebenarnya yang menyusun puisi ini. Saya pernah berada di Zui Xianglu dan melihat puisi ini. Puisi-puisi yang ditulis oleh Guo Wenhao semuanya disusun di Zui Xianglu setelah mabuk. Oleh karena itu, puisi ini pasti juga disusun oleh Guo Wenhao. Kamu benar-benar orang yang berkarakter buruk. Cepat pergi ke kantor akuntansi, ambil gajimu, dan kemudian tinggalkan kediaman Shou. Aku. Kakak sepupu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Wang Yang, dia bukan orang seperti itu. Itu mungkin tidak benar. Orang ini sebelumnya adalah tuan muda bejat dengan karakter buruk. Mungkinkah wanita ini memiliki keterikatan emosional dengan pemilik aslinya? Ambil kesempatan balas dendam. Tak akrab dengan tempat dan orang. Jika saya meninggalkan kediaman Shao, kemana saya bisa pergi?
Kurasa saya harus mengorbankan penampilan saya. Nona, Anda harus menyelamatkan saya. Saya akan bekerja seperti lembu atau kuda untuk Anda. Rasanya sangat nyaman memeluk kaki ini. Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke rumah kami dan menjadi menantu yang menetap. Tidak mungkin. Anjing ganas kita masih membutuhkanmu untuk merawatnya. Kamu tidak boleh pergi. Kembali dulu. Nona muda tertua ini jelas cemburu. Dengan rencana kecil Anda, saya bisa mengatasi Anda dalam hitungan menit. Nona muda tertua, tolong jangan membuat lelucon semacam ini lagi. Anda sangat menakut-nakuti saya. Hati saya berdebar kencang. Saya akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Sepertinya pemilik asli ini sangat menyakitinya. Dia tidak berniat membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Waning, anjing kesayanganku, sedang tidak sehat akhir-akhir ini. Bisakah saya meminta pelayan dari kediaman Xiao ini untuk kembali bersamaku memeriksa anjing kesayanganku? Baiklah. Kalau begitu saya akan pamit sekarang. Lain hari, kita akan menikmati puisi bersama lagi. Kembali ke Puri bersamaku. Kau hanyalah seorang pelayan rendahan. Kau tidak pantas untuk duduk di kereta yang sama denganku. Apakah kita pernah saling mencintai? Atau apakah aku menyakitimu? Itulah sebabnya kau mengincarku di mana-mana. Mari kita bicarakan semuanya dengan benar. Masuklah ke kereta dulu baru kita bicara. Pergi. Sepupu, jika kamu tidak tega berpisah dengannya, kamu bisa membiarkan Wang Yang. Tidak harus mengikutinya. Jangan bicara omong kosong. Siapa bilang saya tidak tega berpisah dengannya? Tapi saya dengar, kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil. Sepupu. Tingkat atas. Benar-benar tingkat atas. Statusmu berbeda dariku. Jika kau berani mendekatiku lagi, Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita bicara terus terang. Kau memfitnahku. Apakah itu karena aku sebelumnya menyakitimu? saya baru saja tiba di Nizhou baru-baru ini. Sebelum itu, saya belum pernah bertemu denganmu. Jadi begitulah adanya. Lalu mengapa kau mengincarku seperti ini? Hanya ada satu alasan. Kau mendambakan kecantikanku. Dan ingin memiliki niat buruk terhadapku. Aku mendambakan kecantikanmu. Di Wangcheng, pria tampan ada di mana-mana. Seseorang sepertimu The hanya film was pantas menjadi translated pelayan rumah and tangga. narrated by M Media. Jika kau tidak mendambakan kecantikanku, maka hanya ada satu alasan. Kau tertarik oleh bakatku. Tidak mungkin. Aku benar-benar menebak dengan benar. Aku belum menikah. Jika kau ingin menikahiku, aku tidak akan keberatan. Saya tahu kau rela. Pelayan rumah tangga di Zhao. Karena ayahmu di penjara. Kau ingin menyelamatkannya. Saya bisa membantumu. Ayah pemilik asli karena runtuhnya tanggul sungai. Yang membanjiri 2 komanderi dan 12 daerah. Di penjara dan hartanya disita. Mungkinkah kasus itu memiliki keadaan tersembunyi lainnya? Kau bisa membantuku. Itu tergantung apakah kau adalah orang yang cakap. Hentikan kereta. Pangeran muda ingin bertemu Nona Liu yang berbakat. Pangeran muda kami berada di Swiss Yangluo, menantikan kehadiranmu. Saya ada urusan penting yang harus dihadiri. Lain hari, saya akan menghadap pangeran muda.
Pangeran muda berkata, jika kau tidak pergi, maka pangeran muda tidak punya pilihan selain bermain dengan temanmu. Sun Xiaoluan. Saya akan pergi. Sun Xiaoluan. Mari. Nona berbakat Liu. Kamu benar-benar sulit diundang. Saya telah berulang kali mengirim orang untuk mengundangmu ke kediaman saya. Tetapi kamu selalu menolak. Setiap kali kau kebetulan punya janji. Hari ini, kau juga kebetulan pergi ke kediaman Yang dan bertemu Nona Wanning. Saya dengar, kamu saat ini berada di kediaman Hakim Shao, bekerja sebagai pelayan penjaga anjing. Siapa sangka bahwa sebelumnya, tuan muda terkenal yang suka berfoya-foya, sekarang menjadi pelayan rendahan. Profesi tidak memiliki status tinggi atau rendah. Kerja adalah yang paling mulia. Profesi, tanpa memandang status. Kamu makhluk rendahan. Mengapa kamu tidak cepat pergi? Jangan ganggu saya dan kesenangan yang beradab dari kedua wanita berbakat ini. Pangeran muda Anda mungkin tidak tahu ini. Dia dan saya sudah lama bertunangan. Tujuan saya datang ke Ningzhou kali ini juga untuk mencarinya. Bagaimana bisa makhluk hina ini layak untukmu? Ayah saya selalu menghargai kontrak pernikahan. Bahkan jika dia benar-benar melarat, saya tetap harus menikah dengannya. Saya benar-benar ada urusan yang harus dihadiri hari ini. Lain hari, saya akan berbicara dengan pangeran muda lagi. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Sama sekali tidak ada di Jiangnan. Wanita berbakat Liu Xiyon ini. Siapa sebenarnya kamu? Jika pangeran muda tidak percaya bahwa saya adalah wanita berbakat, Cukup sederhana bagi saya untuk mempercayaimu. Akan beri baris pertama saja, dan kamu berikan baris kedua. Jika kamu bisa menyamainya, maka saya akan mempercayaimu. Jika kamu tidak bisa menyamainya, maka kamu adalah penipu. Pada saat itu, saya akan memastikan kamu merasakan metode saya. Saya jamin itu akan membuatmu tak terlupakan seumur hidupmu. Pangeran muda, saya bisa membuktikan bahwa Nona Liu memang wanita berbakat. Kita pernah menyusun puisi dan bait bersama. Bakat Nona Liu sungguh membuat saya kagum. Apakah dia asli atau tidak? Saya akan mengujinya secara pribadi. Nona Liu wanita berbakat yang hebat. Apakah kamu berani? Mengapa saya tidak berani? Pangeran muda, silakan ajukan baris pertama. Bagus. Pengawal, undang Gu datang ke sini. Jadi ini adalah sarjana hebat yang disebutkan oleh Xiao Wanning. Gu Wenhao cendekiawan terkenal. Penampilannya benar-benar mengecewakan penonton. Pangeran muda, Gu Wenhao adalah yang terkemuka dari 4 cendekiawan berbakat besar. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi bait Gu Wenhao? Hanya bilang akan beri baris pertama. Tetapi saya tidak menyebutkan siapa yang akan menyajikan baris pertama. Sebenarnya, jika saja Anda bersedia menjadi selir saya, masalah di antara kita ini bisa dilupakan. Apa pendapat Anda tentang usulan ini? Karena saya sudah memiliki ikatan dengannya. Tentu saja saya tidak bisa menikahi pangeran muda. Karena memang begitu adanya. Hari ini saya harus melihat, apakah Anda wanita berbakat ini asli atau palsu? Cendekiawan agung gue, sajikan baris pertama. Baiklah, kabut teluk persib. Merah membasahi ujung sepatu, memerintahkan Oriol yang berkeliaran untuk duduk bersama. Luar biasa. Layak terdepan dari 4 cendekiawan agung. Baris yang disajikan sangat indah. Nona Liu, tolong sajikan baris kedua. Baris pertama ini, merah membasahi ujung sepatu, membawa keanggunan mengarungi air untuk mencari musim semi, dan diakhiri dengan Oriol yang berkeliaran duduk berdampingan, yang merupakan ungkapan kasih sayang yang luar biasa. Baris pertama ini, melihat ke seluruh kota Ningzhou, sedikit orang yang bisa menandingi baris kedua. Cendekiawan agung Gu, Anda sengaja mempersulit Nona Liu. Nona Sun, kau benar-benar sesuai dengan gelarmu sebagai kecantikan terbaik. Sangat terampil dalam keempat seni sitar katur kaligrafi dan melukis. Ketahuilah, kecemerlangan bait pertama. Nona Liu, saya ingin tahu, bisakah kau memberikan bait kedua? Nona Sulung Liu, jika Anda tidak dapat menyediakannya hari ini, maka jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Pengawal, bawa Liu Xiyun pergi.
Kirim dia ke Yamen daerah. Selidiki secara menyeluruh. Mengapa dia datang ke Ningxu? Tunggu sebentar. Siapa bilang tunanganku tidak bisa menandingi bait kedua? Bait dengan tingkat taman kanak-kanaknya tidak memerlukan campur tangannya. Apakah Anda menyarankan Anda bisa menandingi kuplet bawah ini? Tentu saja. Bagus, maka Anda harus menyediakan kuplet bawah. Jika Anda tidak dapat menyediakannya hari ini, maka pelayan rumah Anda ini akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Dengarkan baik-baik. Lumpur seledri membasahi. Hijau giok menetes ke tepi cangkir. Kembali kita berbagi minuman dalam hujan ringan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hijau giok menetes ke tepi cangkir, membangkitkan citra rebung hijau yang meliuk tertiup angin. Berakhir dengan berbagi minuman di tengah hujan ringan. Konsepsi artistiknya jauh melampaui bat atas. Aku memeras otak saya selama setengah bulan sebelum akhirnya mencapainya. Bagaimana mungkin kau bisa menandinginya seketika? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda hanyalah orang yang dangkal, pangeran muda. Karena bait bawah telah tertandingi. Kami akan pamit. Apakah saya mengatakan Anda menang? Bukankah Anda baru saja memberikan tandingannya? Itu tidak dihitung. Istri, aku tahu dia akan menarik kembali kata-katanya. Untungnya aku punya rencana cadangan. Semuanya cepat datang dan tonton dramanya. Pangeran muda mencoba merebut The Liu film Xiong, was translated wanita yang sudah and menikah. narrated by M Media. Anda. Saya hampir melupakan Anda. Anda juga sebelumnya adalah seorang orang yang tidak tahu malu. Hari ini, saya enggan berdebat dengan makhluk tercela seperti Anda. Yang paling saya sukai adalah wanita yang sudah menikah seperti Anda. Cepat atau lambat, Anda akan jatuh ke tangan saya. Pangeran muda hati-hati di jalan. Zui Xianglo. Sampah tak berguna. Saya sebenarnya mengira Anda sangat berbakat. Tetapi saya tidak menyangka Anda begitu tidak berguna. Anda menyebabkan saya hari ini kehilangan muka tanpa hasil. Pangeran muda, pasti dia mencuri bait kedua saya. Apakah Anda masih berdebat dengan saya? Keluar segera. Enya. Pangeran muda. Saya punya rencana yang dapat membantumu mendapatkan kembali kehormatan dan memungkinkanmu untuk memenangkan sang jelita. Ceritakan kepada saya tentang hal itu. Lakukan. Pergi dan lakukan dengan cepat. Pergi. Lumpur seledri membasahi tetesan mabuk melukai bibir. Hijau giok menetes ke tepi cangkir. Kembali kita berbagi minuman di tengah hujan ringan. Bait bawah ini sungguh merupakan mahakarya abadi. Bait kedua seperti ini. Aku bisa dengan santai menulis banyak darinya. Jika kau menyukainya, ambil saja untukmu. Memberikannya kepada saya. Untukmu. Anda memberi saya hadiah yang begitu berharga. Saya sungguh tidak tahu bagaimana membalas Anda. Ini adalah liontin giok yang saya kenakan dekat dengan saya. Jika Tuan Muda Wang tidak menganggapnya tidak layak, mohon terimalah. Mungkinkah ini tanda cinta? Mengapa Anda tidak segera menerimanya? Son Xiaoluan sebelumnya belum pernah memberikan tanda cinta kepada pria lain manapun. Anda beruntung. Dia telah menyukai Anda, kakak. Baiklah, saya tidak akan bicara lagi. Karena memang begitu. Kalau begitu aku akan menerimanya. Baunya sangat harum. Saya tidak menyangka kamu sudah jatuh ke dalam kemiskinan seperti ini dan masih sangat tidak ambisius. Sehari penuh berlama di tempat senang. Ini benar-benar terlalu mengecewakan. Sepupu dengar kamu berada di Zui Xianglu, diganggu oleh pangeran muda. Bergegas ke sini bantu keluar masalah. Tapi lihat dirimu. Xiu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mari kita pergi. Tunggu, nona muda tertua. Aku telah diperlakukan tidak adil. Aku menandingi baris pertama bait Gu Wenhao dan menyelamatkan kedua wanita cantik ini. Mereka berterima kasih padaku. Wan Ning, apa yang dia katakan itu benar. Berkat dia. Jika tidak Xiaoluan dan saya, kami sulit lari dari cengkeraman pangeran muda. Apakah kamu mengatakan dia menandingi baris pertama sarjana besar Gu? Bagaimana itu mungkin? Baris kedua ada di sini.
Nona muda tertua Zhao. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat lebih dekat. Apakah ini benar-benar baris kedua yang kamu tandingi? Tentu saja aku selalu menyembunyikan bakatku. Tapi hari ini, pangeran muda ingin menikahi Liu Xiyun. Jadi aku tidak punya pilihan. Harus turun tangan dan menyelamatkannya. Sebenarnya, menyusun puisi dan bait hanyalah di antara banyak bakatku. Keunggulan terkecil yang benar-benar aku kuasai adalah melukis. Butuh waktu minum secangkir teh. Aku bisa menggambar potret di atas kertas. Benarkah? Kalau begitu bisakah kamu melukiskan sebuah gambar untuk saya? Xiyu, kamu seorang nona muda tertua yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa dengan santai membiarkan seseorang melukis gambarmu? Saya seorang wanita penghibur, bukan seorang nona muda dari keluarga terkemuka. Saya tidak keberatan. Tuan Muda Wang, mengapa Anda tidak menggambar potret saya? Mengapa kamu melihatku? Jika kamu ingin melukis silakan. Saya telah mendengar dengan jelas. Tuan saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada koroner, hanya berdasarkan tidak adanya luka luar. Untuk menentukan penyebab kematian sebagai tenggelam. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Apakah Anda meragukan profesionalisme saya? Saya telah menjadi koroner selama 20 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Kalau begitu kali ini, Anda salah. Dia dibunuh oleh seseorang terlebih dahulu. Dan kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Oleh karena itu sama sekali tidak mungkin tenggelam. Anda hanya seorang pelayan rendahan dari kediaman Shao. Berani mempertanyakan koroner di sini. Anda bahkan mengklaim Yun Xiang dicekik mata lalu dilempar ke sumur. Apakah Anda menyaksikannya sendiri? Tuan, untuk penjahat semacam ini, harus disiksa berat sebelum mengaku. Apa yang dikatakan cendekiawan Gu benar sekali. Hakim daerah Shao, keengganan Anda untuk menggunakan siksaan berat. Apakah mungkin? Karena dia adalah pelayan Anda, dan Anda ingin melindunginya. Bukankah begitu, Pangeran Muda? Saya akan segera menerapkan penyiksaan padanya. Saya pasti akan membuatnya mengaku. Pengawal terapkan penyiksaan. Tuan saya masih punya sesuatu untuk dikatakan. Istri, jika Anda tidak segera datang saya tamat. Saya bukan istrinya. Kamu tidak perlu melihat saya. Dia hanyalah salah satu pelayan saya. Berhenti berteriak. Hakim daerah. Saya bisa membuktikannya. Yun Xiang meninggal karena mati lemas. Bukankah itu wanita berbakat hebat Liu Xiyun? Bagaimana mungkin dia menjadi istri dari bajingan bejat itu? Ya ampun. Tidak ada keadilan. Istri, jika Anda datang sedikit lebih lambat, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Lepaskan cengkeraman Anda. Sepupu, kapan mereka menjadi suami istri? Bagaimana saya bisa tahu itu? Pejabat ini sedang memimpin sidang kasus, tanpa panggilan dari pejabat ini. Orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Apa yang Tuan katakan The benar. film was Ini adalah translated pengadilan umum. and narrated Bagaimana by seseorang M. bisa Media. dengan mudah menerobos masuk? Saya tunangan Wang Yang. Bagaimana mungkin saya menjadi orang yang tidak berwenang? Benar, dia memang istri saya. Melihat bahwa saya hampir disiksa agar mengaku, dia harus bantu bersihkan nama saya. Kurang ajar. Kapan pejabat ini memaksa pengakuan? Mengapa tidak? Menyelesaikan kasus membutuhkan bukti. Namun tanpa bukti, Anda berniat menerapkan penyiksaan. Bukankah ini memaksa pengakuan? Gu Wenhao dan yang lainnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berniat menyerang Yun Xiang. Nona Yun Xiang tidak tahan menanggung penghinaan. Telah bunuh diri. Koroner juga memastikan bahwa Yun Xiang tidak memiliki luka di tubuhnya. Dan ada kotoran dari air di mulutnya. Dia benar-benar meninggal karena tenggelam. Dengan adanya kesaksian manusia dan bukti fisik, bagaimana Anda bisa mengklaim adanya pengakuan yang dipaksakan? Tuan, apakah Anda telah mempertimbangkan bahwa petugas koroner disuap untuk memalsukan hasil otopsi? Apakah Anda punya bukti? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yun Xiang dicekik sampai mati, dan orang itu melemparkan mayatnya ke dalam sumur. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk membawa pembunuh Yun Xiang ke sini. Ayo masuklah. Mayat Yun Xiang masih ada di sini. Apakah petugas koroner disuap? Hanya perlu mengirim seseorang untuk melakukan otopsi lagi. Tuan. Tuan tolong ampuni saya kali ini. Mengapa Anda tidak mengaku dengan jujur? Itu dia. Dia mengancam saya dengan hutang judi. Memaksa saya untuk berbohong. Mayat wanita itu memiliki bekas jeratan di lehernya. Dia dicekik sampai mati. Lalu dilemparkan ke dalam sumur. Anda menjebak saya. Tuan saya tidak bersalah.
Tuan muda saya bisa bersaksi untuk saya. Tuan dia selalu taat hukum. Sesuatu seperti pembunuhan. Dia sama sekali tidak akan berani melakukannya. Apakah pelayan Anda melakukan pembunuhan? Metode verifikasinya sangat sederhana. Kita hanya perlu meletakkan tangannya pada memar di leher almarhum, dan kita akan tahu apakah dia melakukan pembunuhan itu. Saya tidak mau pergi. Tuan muda selamatkan saya. Jika Anda masih berani menyembunyikan kebenaran sekarang, pejabat ini akan menerapkan penyiksaan. Pengawal, Tuan muda selamatkan saya. Saya hanya menuruti perintah Anda. Omong kosong belaka. Bagaimana mungkin saya memerintahkan Anda untuk membunuh pelayan saya sendiri? Untuk membunuhnya dan membungkamnya, tentu saja. Anda sengaja suruh pelayan jebak saya, dan kemudian membunuhnya untuk membungkam saksi, tidak meninggalkan saksi. Dan Anda bahkan bisa memenggal kepala saya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Anda berbicara omong kosong. Saya mengakui semuanya. Gu Wenhao menginstruksikan saya dalam segala hal. Pelayan bunuh lalu jebak tuannya. Dia pantas dihukum mati. Dan ada juga Wang yang ini. Di siang bolong, berani menyimpan niat buruk terhadap pelayan wanita itu. Dia juga pantas dihukum mati. Hakim Daerah Zhou, apa pendapat Anda? Kasus ini terkait erat dengan Gu Wenhao. Saya yakin bahwa semua orang yang relevan harus ditahan dan diinterogasi. Saya khawatir Anda dalang di balik ini. Dalang itu juga harus dicabut sampai ke akarnya. Tuanku, saya yakin kasus ini hanyalah tentang pelayan saya. Menyimpan niat jahat terhadap pelayan itu, dan secara tidak sengaja membunuh Yun Xiang, pangeran muda. Apa pendapat Anda? Saya memiliki urusan penting yang harus dihadiri. Bagaimana putusan harus disampaikan? Adalah untuk diputuskan oleh hakim daerah. Kasus ini telah disimpulkan. Pembunuh akan dijebloskan ke penjara dan dieksekusi setelah panen musim gugur. Saya sangat penasaran. Bagaimana Anda tahu Yun Xiang tidak bunuh diri lompat sumur, tetapi dibunuh? Ini adalah jebakan. Dia sengaja menjebak saya. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Jelas bahwa Gu Wenhao ingin membunuh saya dan menyewa seseorang untuk membunuhnya. Itu masuk akal. Lalu bagaimana Anda tahu bahwa saya pasti akan menyelamatkan Anda? Itu bahkan lebih sederhana. Saya berguna bagi Anda. Jadi Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Lalu pernahkah Anda mempertimbangkan untuk mengikuti saya ke ibu kota kerajaan? Ini. Tunggu. Dia adalah pelayan di kediaman Xiao saya. Sebelum saya memberikan izin saya, dia tidak diizinkan pergi dengan bebas. Ikuti saya kembali ke kediaman. Dia cemburu. Saya tahu dia tidak tega berpisah dengan saya. Baiklah Nona Sulung. Dia pasti orang yang Kaisar cari. Kaisar, ini adalah surat rahasia yang Liu Jiayun kirim dari Ningzhou. Bagus. Sungguh dia tidak mengecewakan kami. Dia telah menemukan bakat yang kami cari. Ternyata Wang yang putra Gubernur Jenderal Transportasi Sungai. Wang Shiheng. Bukankah mereka bilang Wang yang adalah seorang pesolek yang tidak berguna, yang bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri? Disinilah letak kecerdasan Wang Shiheng. Jika Wang yang cerdas, dia pasti sudah lama di penjara bersama Wang Shiheng. Dengan pura-pura bodoh dan tak kompeten, dia bisa lolos dari bencana ini. Apakah Kaisar masih yakin bahwa Wang Shiheng tidak terkait dengan jebolnya tanggul? Dia adalah Gubernur Jenderal Transportasi Sungai. Terlepas dari tanggung jawab apapun, dia tidak bisa lepas dari kesalahan atas jebolnya tanggul. Namun, saya yakin bahwa di balik ini pasti ada alasan tersembunyi lainnya. Pergi kirim pesan kepada Liu Jiayun. Suruh dia membawa Wang Yang ke ibu kota kerajaan. Aku ingin bertemu Wang Yang ini. Ya, apakah sudah selesai? Jangan bergerak. Itu akan segera selesai. Anda di sini. Tunggu sebentar. Segera selesaikan gambarnya. Siapa yang memintamu menggambar? Aku. Saya datang untuk diskusi denganmu. Selesai. Sangat indah. Apakah saya benar-benar secantik itu? Anda bahkan lebih cantik daripada di potret. Biar saya beritahu kamu sama sekali tidak boleh memendam pikiran lain tentang sepupu saya. Apa yang Anda pikirkan? Dia adalah penggemar kecil saya. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki pikiran yang tidak pantas tentang dia? Selain itu, jika dia mendapatkan saya, dia tidak akan menghargainya. Ini yang disebut, apa yang tidak bisa kamu miliki adalah yang terbaik. Apa yang terjadi antara kamu dan Liu Xiyun? Kapan kamu menjadi suami istri? Dia mengagumi bakatku dan ingin menikahiku.
Pertama, palingkan wajahmu ke samping. Terlihat lebih baik jika digambar dengan cara ini. Kapan saya memintamu menggambar saya? Jika kamu ingin menggambar saya, itu bukan tidak mungkin. Tapi, dengarkan baik-baik. Saya tidak akan membiarkan kamu memanipulasi saya. Nona Tuan sudah datang. Mengapa ayah saya ada di sini? Anda adalah seorang nona muda. Apa yang Anda lakukan di tempat tinggal para pelayan? Jika orang lain tahu, mereka hanya akan mengatakan bahwa disiplin keluarga saya longgar. Saya mengerti. Alih-alih rajin mempelajari kitab-kitab klasik, Anda malah memusatkan pikiran Anda pada hal semacam ini, yang tidak berguna. Meskipun Anda tidak dipenjara, Anda menyinggung pangeran muda. Kediaman Zhou, saya tidak berani menahanmu lagi. Cepat pergi ke kantor akuntansi untuk mengambil upahmu. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Guo Wenhao menjebaknya. Apa kau pikir aku tidak tahu? Tapi kau harus mengerti, dan tidak bisa dipisahkan darinya. Masalah ini jelas melibatkan pangeran muda. Aku sudah lama memperingatkanmu agar tidak menahannya di kediaman ini. Tetapi kau bersikeras tidak mendengarkanku, dan dengan sengaja menahannya di sini. Jika aku meninggalkan kediaman Zhao sekarang, Li Tong pasti akan mencari seseorang untuk membunuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Bahkan jika aku harus pergi, aku akan pergi diam-diam dalam beberapa hari. Terima kasih Tuan dan Nona muda atas keramahan Anda. Kalau begitu aku akan pergi berkemas sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Chun Tao, cepat pergi cari dokter. Ya, saya akan pergi sekarang juga. Ayahnya sekarang sudah di penjara Kekaisaran. Dia sedang sakit sekarang. Mari kita bahas masalah ini nanti. Tidakkah kau lihat bahwa dia adalah Tuan Pangeran Ning dan Pangeran Muda? Ingin bertemu dengan Anda. Mengapa mereka ada di sini? Mari kita pergi. Ayah saya sudah pergi. Bisakah kamu berhenti berpura-pura, bangunlah? Apakah kamu baik-baik saja? Biar saya beritahu kamu. Jika kamu memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan. Sumpahlah. Aku bersumpah. Jika aku membicarakan aku dan Nona Sulung berciuman, Kamu tidak boleh menyebutkannya lagi. aku akan bertanggung jawab. Tidak, kamu baru saja menyebutkannya lagi. Saya beritahu kamu. Cepat lupakan semua yang terjadi hari ini. Mengerti? Ngomong-ngomong, Pangeran Ning datang hari ini. Saya khawatir itu mungkin karena kamu. Saya akan keluar dan menyelidiki. Jika situasinya terlihat buruk, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih Nona Sulung. Salam Pangeran. Hakim Daerah Zhou, Pangeran ini membawa Li Tong ke sini hari ini untuk memohon pengampunan Anda. Pangeran terlalu memuliakan pejabat ini. Pejabat ini hanyalah seorang pejabat daerah kecil. Status Pangeran Muda adalah mulia. Pejabat ini tidak berani melampaui batas. Li Tong berani berada di kantor daerah dan mengganggu penanganan kasus oleh Hakim Daerah Zhou. Setelah Pangeran ini mengetahuinya, saya memarahinya dengan keras. Li Tong cepat minta maaf kepada Hakim Daerah Zhou. Ya, salah saya ikut campur kasus Hakim Daerah. Saya mohon Hakim Daerah Zhou untuk memaafkan ketidaktahuan masa muda saya. Mohon maafkan saya. Pangeran Muda hanya duduk hari ini sebagai pengamat. Dia tak ganggu kasus pejabat ini. Silakan duduk. Hakim Daerah Zhou, setelah Li Tong bertemu putri Anda yang terhormat, dia tidak bisa melupakannya. Pangeran ini berpikir, mengapa keluarga kita tak buat persekutuan nikah? Pangeran pasti bercanda. Putri rendah hati lahir rendah. Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan Pangeran Muda? Anda tidak bersedia. Pangeran Muda berasal dari garis keturunan bangsawan. Putri saya yang rendah hati sungguh tidak dapat mengharapkan perjodohan seperti itu. Saya mohon Pangeran, memaafkan saya. Pangeran ini mendengar bahwa Anda dan mantan Gubernur Jenderal Transportasi Sungai, Wang Xiheng adalah teman lama. Dan sekarang Anda bahkan menahan putranya, dilindungi di kediaman Anda. Tampaknya Hakim Daerah Zhou mengenai kasus Wang Xiheng menyimpan ketidakpuasan. Pangeran, dia hampir mati kelaparan, tepat di luar gerbang kediaman Zhou. Putri saya yang Pangeran Ning sangat ambisius. Tentu saja aku tidak bersedia menjadi salah satu dari kelompoknya. Apakah wajahmu tidak sakit sekarang? Pergi panggil Wang Yan ke sini. Katakan aku ada urusan penting dengannya. Ya. Ayah. Tuan tua. Buka dan lihatlah. Uang pesangon ini jauh lebih banyak daripada kompensasi wajib. Sungguh hebat menjadi keluarga kaya di zaman kuno. Mereka memberikan uang pesangon yang murah hati. Tuan, sebenarnya tidak perlu sebanyak ini. Namun,
Karena Tuan bersikeras agar aku pergi. Aku akan pergi berkemas sekarang. Uang ini cukup untukmu dan Wan Ying untuk hidup. Bawa dia dan segera tinggalkan Ningxiu. Apapun yang terjadi, jangan kembali. Ayah, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sini. Dan menemani ayah. Anda mendengarnya barusan. Pangeran Ning memerintahkanku untuk dalam waktu 7 hari. Mengumpulkan 200.000 tael untuk bantuan bencana. Jangankan 7 hari, aku tidak bisa mengumpulkannya dalam sebulan. Ketika saatnya tiba, Pangeran Ning tidak akan mengampuniku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku menolak menikahi Litong, Pangeran Ying tidak akan mempersulit ayah. Aku bersedia menikahi Litong dan menjadi selirnya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tak mau bantu orang jahat berbuat jahat. Kemarilah. Karena Wan Ning dan kamu telah diam-diam berjanji satu sama lain, aku mempercayakannya kepadamu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Pergilah sekarang. Dia dan aku saling mengikat janji. Hanya karena aku menciumnya beberapa saat yang lalu, aku mendapatkan istri yang cantik. Aku diberkati oleh Koi. Ayah, aku tidak akan pergi. Aku pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan 200.000 tael perak itu. Itu adalah emas The milikku. film was translated and Kamu narrated by M. Tinggalkan Media. kediaman Xiao sekarang. Tentu saja aku tidak bisa. Kamu menyelamatkan hidupku saat itu. Jika aku pergi sekarang, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Selain itu, mengumpulkan 200.000 dalam 7 hari, bukanlah tugas yang sulit. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk mengumpulkan 200.000 tael perak dalam 7 hari? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah putra Direktur Jenderal Transportasi Sungai? Lihat, trik apa yang dia miliki. Perak ini masih jauh dari cukup. Apa yang Pangeran Ine inginkan adalah dana bantuan bencana dari istana. Selama dana bantuan itu sampai di tangan saya bisa membentuk pasukan. Pasukan perkasa yang tak terkalahkan. Itu ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sungguh tidak pantas. Cepat kenakan pakaianmu. Ayah, mengapa ayah di sini? Bukankah ayah baru saja membagikan gandum bantuan bencana kepada para korban? Saya datang khusus untuk mencarinya. Sesuatu telah terjadi. Para pedagang gandum menaikkan harga. Lebih sedikit gandum yang dibeli. Benar. Para pedagang biji-bijian itu menaikkan harga dalam semalam. Biji bantuan bencana awalnya harga 80 wen. Tetapi sekarang telah naik menjadi 130 wen. Mereka adalah sekelompok pedagang yang tidak bermoral. The film Mengambil was untung dari translated krisis nasional. and narrated Seperti by yang M. diharapkan. Media. Para kapitalis Anda tahu. Mereka semua didorong semata-mata oleh keuntungan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu hasilkan saja lebih banyak uang. Bukankah kita akan mampu membelinya saat itu? Saya mengerti logikanya. Perak yang disiapkan sebelumnya. Semuanya telah digunakan untuk membeli biji-bijian. Penjualan tiket juga buruk. Hanya beberapa ratus orang yang bersedia membeli tiket. Jauh lebih sedikit daripada 1.000 orang yang Anda sebutkan. Itu berarti daya tariknya tidak cukup. Kita harus meningkatkan insentif. Meningkatkan insentif apa? Sebuah lotre. Cetak nomor di setiap tiket. Satu nomor akan diundi. Pemenang menerima 100 tael perak. 100 tael perak. Semua aset keluarga saya digunakan untuk membeli biji-bijian. Saya tidak bisa menyediakan 100 tael perak. Pengundian lotre ini dicurangi. Kita bisa membiarkan orang kita sendiri memenangkan hadiah. Apa yang kamu bicarakan? Pejabat ini jujur dan terhormat. Anda menimbulkan masalah. Anda menipu semua orang. Kalau begitu saya tidak punya pilihan. Tunggu Pangeran Ning datang dan menangkap Anda. Menantu yang berharga. Anda pergi dan tangani masalah ini. Anda dan Wan Ning sudah bertunangan seumur hidup. Anda kini dianggap menantu luar biasa saya. Masalah sepenting ini, hanya dengan mempercayakannya kepada Anda, barulah saya bisa merasa tenang. Baiklah. Saya akan menjadi penjahatnya. Istri, apa pendapat Anda? Aku tidak tahu. Kalau begitu masalah ini sudah beres. Saya akan pergi mengurus masalah lain. Lanjutkan. Lanjutkan. Benar-benar kecantikan tak tertandingi di bumi. Apa arti kecantikan tiada tara di bumi? Itu berarti Anda cantik seperti bidadari. Kalau begitu, apakah saya kecantikan tiada tara di bumi? Anda adalah bandara duniawi. Bandara. Apakah itu memuji kecantikan saya?
Ngomong-ngomong, saya perlu melakukan perjalanan ke Sui Xianglo Untuk apa kamu pergi ke sana? untuk mengunjungi pelacur. Tuan Muda Wang jarang mengunjungi Zui Xianglu. Hari ini saya harus menemani Tuan Muda Wang dengan baik. Saya juga ingin minum beberapa gelas dengan Anda. Sayangnya, hari ini saya datang ke sini mencari Liu Xiyun. Jika Anda mencari Liu Jiayun, Anda harus pergi ke kediamannya. Alih-alih ke Zui Xianglu. Saya tahu dia ada di Sui Xianglo. Saya punya urusan penting untuk mencarinya. Bawa saya ke sana. Baiklah. Saya akan mengantar Anda untuk menemukannya. Apalagi yang Anda ketahui? Kita adalah keluarga. Jangan sampai berdarah. Letakkan pisaunya. Biarkan dia pergi. Dia pasti sudah menebak siapa saya. Kita semua keluarga. Jangan gunakan pisau lagi. Kalau Anda melukai tangan Anda, saya akan merasa sedih. Mengapa Anda mencari saya? Bantu saya dengan bantuan besar. Buat pasukan pertahanan kota Ningxu hanya mematuhi hakim daerah. Mengesampingkan apakah saya bisa mencapai ini, bahkan jika saya bisa mencapainya. Mengapa saya harus membantu Anda? Apakah Anda pikir saya sangat peduli pada Anda? Saya melakukan ini. Bukan untuk diri saya sendiri. Ini untuk Kaisar. Apa hubungannya ini dengan Kaisar? Saya memberikan bantuan bencana, membantu Kaisar memenangkan hati rakyat. Bagaimana Anda tahu? Saya adalah agen Kaisar. Anda bilang bisa batalkan putusan ayah saya. Satu-satunya yang bisa batalkan putusan ayah saya. Hanya Kaisar. Anda membantu saya bukan karena Anda menyukai saya. Itu karena saya bisa membantu Kaisar. Anda terlalu meninggikan diri sendiri. Jebolnya tanggul. Ayahku hanyalah kambing hitam. Ada keadaan tersembunyi lain yang terlibat. Tapi sekarang di luar Ningxu, ada lebih dari 100.000 korban bencana. Jika mereka tidak menerima bantuan, itu akan menyebabkan kebencian publik. Aku khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk menantang Kaisar. Meskipun saya adalah agen Kaisar, tapi mengapa pasukan pertahanan Ningzhou harus mematuhi saya? Selain itu, kali ini saya datang ke Ningzhou hanya untuk mengumpulkan informasi. Tentu saja aku tahu itu. Itu sebabnya aku tidak membutuhkanmu untuk maju. Minta orang kepercayaan Kaisar ke Ningzhou. Jika Film waktunya was tepat, translated dia tidak and perlu mengeluarkan narrated dana by bantuan M bencana. Media. Dan masih akan dapat membantu korban bencana. Dan menenangkan rakyat. Apakah Anda benar-benar melakukan ini demi Kaisar? Jika aku bilang aku melakukannya untukmu, apakah kamu akan percaya padaku? Tentu saja tidak. Lalu mengapa repot-repot menanyakan alasannya? Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan melakukan ini, rakyat Ningxu akan berterima kasih kepada Kaisar. Itu sudah cukup. Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Anda kali ini. Namun saya tidak bisa menjamin. Apakah Kaisar akan mengirim seseorang? Yakinlah, Kaisar pasti akan mengirim seseorang. Dia tidak punya pilihan lain. Ayah ini, laporan rahasia dari Istana Kekaisaran mengatakan bahwa gadis itu baru saja menjadi kaisar, berniat kurangi kekuasaan negara bawahan. Dia tidak tahu tempatnya. Tetap ayah yang memiliki pandangan jauh, karena sudah mengantisipasi bahwa kaisar akan mengurangi kekuasaan negara-negara Fasang. Jika kaisar berani kurangi kuasa Fasang, ayah akan menggantikannya dan merebut tahta. Saat itu, saya akan menjadi pangeran muda. Waktunya belum matang. Kita masih perlu menyiapkan perbekalan militer dan menempa senjata. Saya menyebabkan tanggul sungai Wei jebol, selain membuat rakyat jelata kok untuk dimakan. Tepat sekali. Kami juga korban bencana. Kami butuh bahan makanan pokok untuk dimakan. Kami tak punya makanan pokok lagi. Hakim daerah Xiao ini masih menimbun kekayaan dengan dalih memilih menantu. Saya dengar itu adalah perintahnya. Pedagang makanan pokok naikkan harga. Sebagai pejabat lokal kami, dia mencoba membuat kami mati kelaparan. Ayo bersama cari keadilan dari hakim daerah Xiao. Ayo pergi, cari keadilan. Kediaman Chow. Buka pintunya. Buka pintunya. Untuk apa kamu mengetuk? Dia adalah Wang yang pengikut kediaman Xiao. Dialah yang memberitahu hakim daerah Xiao untuk membeli bahan makanan pokok dalam jumlah besar, menyebabkan harga bahan makanan pokok naik. Semuanya jangan biarkan dia pergi. Tuan, mengapa Anda di sini? Buka pintunya. Buka The pintunya. film was translated Tadi di luar and sangat bising. narrated by M Apakah Media. terjadi sesuatu? Rakyat jelata di luar yang tidak mampu membeli biji-bijian sedang membuat onar di luar kediaman Xiao. Mereka sangat ganas. Mereka ingin memukulku. Untungnya aku lari cepat. Kalau tidak mereka hampir memukulku sampai mati. Sekarang, harga gandum di luar telah naik. Warga di kota juga tidak mampu membeli gandum. Meskipun ayahku adalah hakim daerah. Tidak salah bagi mereka untuk datang ke kediaman Xiao. Ayahku tidak ada di kediaman saat ini. Aku akan keluar sekarang.
dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Anda sama sekali tidak boleh menunjukkan wajah Anda. Sudah jelas bahwa seseorang sedang bermain trik di balik layar. Jika Anda menunjukkan wajah Anda, bukankah itu akan bermain tepat ke tangan mereka? Sepupu dia benar. Kamu tidak boleh menunjukkan wajahmu. Tapi, kita tidak bisa membiarkan mereka terus membuat masalah di luar dan mengabaikan mereka kan? Jika itu terjadi, itu hanya akan meningkatkan kebencian mereka. Jangan khawatir, ayah akan segera kembali. Cepat dan ikuti saya. Ayah, kamu membawanya kemana? Putri dewasa tak bisa ditahan di rumah. Anda belum menikah masuk keluarganya. Dan Anda sudah memihaknya. Ayah, aku hanya mengkhawatirkan ayah. Jangan marah. Bukankah ini semua karena bahan makanan pokok bantuan bencana? Untuk membeli bahan makanan pokok untuk bantuan, yang menyebabkan harga bahan makanan pokok naik. Rakyat kota tak mampu beli makanan pokok. Baiklah ayah, jangan marah. Duduklah dulu. Ayo jangan marah. Saya baru saja memberitahu orang-orang di luar kediaman show. Makanan pokok bantuan istana segera tiba. Baru kemudian, mereka bubar. Tapi bahan makanan pokok bantuan bencana dari istana tidak terlihat dimanapun. Sekarang harga bahan makanan pokok telah naik menjadi 180 yen. Kami juga tidak mampu membeli bahan makanan pokok. Kalau begitu hasilkan lebih banyak perak. Apa yang perlu dikhawatirkan? The film Itu was dorong harga makanan translated pokok naik. and Pasokan narrated makanan by pokok di M. Ningzhou terbatas. Makanan pokok bantuan istana lama tertunda. Bahkan jika kita mengumpulkan lebih banyak uang, itu hanya akan membuat harga bahan makanan pokok semakin tinggi. Apa yang ayah katakan benar sekali. Sekarang harga gandum sedang naik. Bahkan jika kita mengumpulkan lebih banyak uang, kita tetap tidak akan menerima dana bantuan bencana. Aku tidak pernah bilang aku akan menjual biji-bijian. Harga biji-bijian sudah naik ke tingkat yang tinggi. Jika kita ingin itu turun, memenangkan 100 tile perak. 100 tile perak. Berapa harga tiket ini? Harga tiket adalah 10 yen. Beli lebih banyak, dapatkan lebih banyak. Semuanya cepat beli. Ayo mari kita beli tiket. Beli tiket, beli tiket. Saya di sini duluan, saya yang di sini duluan. Uang yang ini hanya tahu trik-trik murahan ini. Siapa yang mau menghabiskan 10 yen untuk membeli tiket kosong? Apa yang dikatakan pangeran muda benar sekali. Setelah saya memenangkan kejuaraan dan menjadi menantu idaman hakim daerah show, saya pasti akan mengusir Wang Yang dari kediaman show. Apakah Anda lupa? Xiao Wanning ini hanya bisa menjadi milikku. Anda hanya membantu saya memenangkan kejuaraan. Malam pernikahan ini harus saya tangani sendiri. Pangeran muda, Anda benar. Saya salah bicara. Tidak ada hal menarik lagi untuk dilihat di sini. Saya akan pergi dulu. Beri saya 8 tiket. 10 tiket. 8 tiket. Saya mau 100 tiket. Saya hanya ingin mencari keberuntungan. Saya tidak peduli dengan perak belaka itu. 10 tiket. 8 tiket. Saya mau 100 tiket. Sekarang harga gandum sedang naik. Semua orang yang punya uang, bukankah seharusnya mereka bergegas membeli gandum? Tapi mengapa? Apakah mereka terburu-buru membeli The tiket film kosong was ini? translated Anda tidak and akan mengerti ini. narrated by Ini M. disebut Media. mentalitas penjudi. Bertaruh jumlah kecil untuk menang besar. Harga biji-bijian sudah cukup tinggi sekarang. 10 yen tidak bisa membeli biji-bijian apapun. Lebih baik ambil kesempatan. Bagaimana jika kita memenangkan 100 tile perak? Tapi, bagaimana jika apa yang kita tulis semuanya ditebak dengan benar oleh mereka? Itu sebabnya aku memintamu menulis 10, 20, 30. Mereka pasti tidak tahu bahwa bentuk jamak dapat ditulis. 10 masih sangat mudah ditebak. Ini kuncinya. Jika tidak ada yang menang, mereka akan memiliki keluhan tentang kita. Jika sejumlah kecil orang memenangkan hadiah, dan kita mempublikasikannya secara besar-besaran, mereka yang tidak menang akan merasa Adalah milik Kementerian Kehakiman. Sejak kapan itu menjadi urusan Anda, Menteri Chen? Saya dengar, Menteri Chen memiliki dendam pribadi terhadap Wang Shihen. Saya ingin tahu Anda pakai jabatan publik untuk masalah pribadi. Adipati Leo, saya hanya membahas masalah yang ada. Selain itu, kasus jebolnya tanggul Sungai Wei. Bahkan jika kita tidak menyebutkannya, harga biji-bijian di Ningzhou telah naik menjadi 180 kase. Tentunya itu bisa disebutkan. Kaisar Xiao Haosuan di bawah kedok menyiapkan dana bantuan bencana. Secara ekstensif menimbun kekayaan di Ningzhou, dan kemudian membeli biji-bijian dengan harga tinggi. Saya khawatir Xiao Haosuan dan pedagang biji-bijian lokal telah berkolusi. Saya memohon Kaisar menghukum Xiao Haosuan.
Saya akan mempertimbangkan masalah ini. The film was Jika tidak ada hal lain, translated and kalian narrated berdua by boleh M. mundur. Media. Hamba Paduka mohon diri. Kaisar, ini adalah laporan rahasia yang dikirim oleh Liu Jiayun. Liu Jiayun benar-benar tidak mengecewakan beta. Wang yang dia temukan memang bakat yang tak tertandingi. Mampu menyusun strategi seperti itu. Jika demikian halnya, penderitaan para korban bencana Ningzhou dapat diselesaikan. Ambil token otoritas beta. Tiba di Ningzhou dalam waktu 3 hari. Perintahkan pasukan kota patuhi Wang Yang. Jika ada yang membangkang, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Ya. Di dalam kotak ini, ada 200.000 teo perak. Sebagian besar dipertaruhkan pada kemenangan Gu Wenhao. Jika Anda kalah, dengan peluang 4 kali lipat, Zui Xianglu tidak mampu membayar. Pendukung Zui Xianglo adalah permaisuri. Ini hanyalah pos intelijen. Pertama kali saya datang ke Zui Xianglo, saya tahu Anda adalah bos di balik layar. Apakah Anda tidak takut saya akan membunuh Anda? Saya di pihak Anda. Selain itu, saya mengandalkan Anda untuk membantu ayah saya mendapatkan kembali jabatan resminya. Kalau begitu saya harus mengandalkan Anda. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada permaisuri. Tetapi diperlukan bukti bahwa Anda adalah orang berbakat yang dicari permaisuri. Jangan khawatir, saya akan membantu permaisuri menyelesaikan penderitaan korban bencana di Ningzhou. Lepaskan saya. Jika Anda tidak melepaskan, saya akan membunuh Anda. Hari ini, ada pertarungan kejuaraan kontes puisi. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan menonton bagaimana saya akan membuat Gu Wenhao kehilangan muka sepenuhnya. Enyahlah. Juara kali ini, pastilah cendekiawan hebat gue. Saya bertaruh pada Gu Wenhao dengan 100 tile perak. Saya bertaruh penuh 500 tile. Itu semua harta duniawi saya. Saya hanya menunggu kesempatan ini untuk menjadi kaya dengan cepat. Tepat sekali. Namun itu mungkin tidak terjadi. Saya sebaliknya menjagokan Wang Yang. Wang Yang ini hanyalah seorang tuan muda yang bejat, bodoh, dan tidak kompeten. Saya dengar dia menggunakan koneksi untuk masuk final. Mereka bilang dia adalah pelayan dari kediaman Shou yang memiliki wheelcard. Dia bisa langsung masuk final. Apa itu wheelcard? Sederhananya itu adalah perlakuan khusus. Bagaimanapun itu hanyalah tindakan tak tahu malu. Apakah itu mungkin? Saya rasa tidak. Wang Yang sangat mungkin menjadi juara terakhir. Sebelum ini berakhir, Anda harus bergegas ke Zui Xianglo dan bertaruh pada Wang Yang untuk memenangkan kejuaraan. Lalu Anda bertaruh pada siapa? Saya bertaruh pada Gu Wenhao. Terakhir kali saya sengaja membiarkan Anda menang. Tapi saya tidak menyangka The film was Anda akan begitu translated lancar. and narrated by M. Bersikeras Media. bersaing dengan saya untuk kejuaraan. Sungguh konyol. Saudara Gu, mulai hari ini, gelar Anda sebagai sarjana terkemuka Jiangnan akan memiliki pemilik baru. Berdasarkan Anda, seorang tuan muda yang bejat bodoh dan tidak kompeten masih ingin mengalahkan saya. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika saya memenangkan kejuaraan, Anda harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Siapa yang memberimu kerancangan untuk berhayal bisa mengalahkan saya? Apa? Apakah Anda takut sekarang? Apakah saya takut? Saya, pemimpin 4 cendekiawan besar dari Jiangnan Gu Wenhao. Bagaimana mungkin saya bisa kalah darimu? Hanya seorang berandal bejat. Semuanya
Barusan sarjana hebatku memberitahu saya bahwa jika saya memenangkan kejuaraan, dia akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kapan saya pernah mengatakan itu padamu? Anda adalah sarjana paling berbakat di Jiangnan. Tidak mungkin. Apakah Anda takut sekarang? Kapan saya pernah merasa takut? Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Bah di kota. Seseorang sengaja menyebarkan rumor. Buka gerbang kota. Ya, itu tidak bisa dibuka. Pangeran, gerbang kota tidak bisa dibuka. Ada wabah di dalam kota. Kami sedang mengendalikan epidemi. Saya mohon pengertian Pangeran. Wabah. Bagaimana mungkin Pangeran ini tidak tahu? Ada wabah di kota. Pangeran ini yakin. Hakim daerah Shao salah gunakan kuasa untuk keuntungan pribadi. Dan sengaja menolak membuka gerbang kota. Sebagai hakim daerah Ningxiu, saya tak pernah salah gunakan kuasa untuk keuntungan pribadi. Semua saya lakukan demi rakyat jelata. Pangeran ini akan melihat. Apakah perkataan Pangeran ini efektif? Atau perkataan Anda seorang hakim daerah belaka? Buka gerbang kota. Tidak bisa dibuka. Saya adalah hakim daerah Ningxiu. Semua urusan di Ningxiu harus mengikuti perintah saya. Seorang hakim daerah belaka berani mengeluarkan perintah di depan Pangeran ini. Buka gerbang kota. Saya adalah komandan pengawal Heling. Permaisuri. Ini adalah tanda permaisuri. Titah lisan permaisuri. Pasukan pertahanan kota Ningzhou harus mematuhi perintah Wang Yang. Jika Anda membangkang, itu sama dengan pemberontakan. Tampaknya permaisuri sangat mempercayaiku. Baiklah, karena memang begitu. Tutup gerbang kota untukku. Tidak ada yang diizinkan membukanya. Pangeran, ini adalah 200.000 tal perak bantuan bencana yang Anda minta ayah mertua saya kumpulkan. Silakan lihat. Karena itu adalah dana bantuan bencana sebesar 200.000 tael. Serahkan saja kepada Pangeran ini. Untuk digunakan sebagai bantuan bencana. Mengenai dana bantuan bencana ini, saya berencana untuk cari pedagang biji luar untuk beli persediaan. Terima kasih Pangeran. Biarkan harga biji-bijian naik menjadi 180 wen. Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak pedagang biji-bijian luar datang ke sini? Semua ini sudah Anda rencanakan bukan? Pangeran Anda memerintahkan ayah mertua saya kumpulkan 200.000 tal bantuan 7 hari. Ini pada dasarnya tidak mungkin, karena kita tidak bisa menunggunya. Mengapa tidak menghasilkan 200.000 darinya? Benar-benar pantas menjadi putra Wang Shiheng. Skema yang cukup dalam. Terima kasih Pangeran. Hakim daerah Shou, Anda temukan menantu baik untuk diri sendiri. Selamat jalan Pangeran. Selamat jalan Pangeran. Ayah, saat ini harga biji-bijian sudah turun menjadi 60 wen. Tetapi Yamen Kabupaten diam-diam menjual biji-bijian seharga 50 wen. Selain itu, dua pedagang biji-bijian besar menjual biji-bijian seharga 40 wen. Haruskah kita? Saya kirim orang dulu untuk menangkap dua pedagang biji-bijian besar itu. Tidak perlu. Harga gabah tidak bisa lagi dikendalikan. Menggunakan harga gabah untuk memicu ketidakpuasan publik tidak lagi efektif. Ini semua ulah anjing Wang Yang itu. Diam-diam menyebabkan masalah di balik layar. Mengapa Anda tidak tersenyum sedikit? Anda sudah berada di Ningxiu selama 3 hari. Saya belum melihat Anda tersenyum sekalipun. Sudahlah, lebih baik Anda tidak tersenyum. Saya sedikit takut. Kapan Anda akan pergi ke ibu kota kerajaan bersama saya? Saya tidak mengatakan saya akan pergi ke ibu kota kerajaan. Saya tidak akan menemui permaisuri. Ayah Anda masih di penjara jauh di dalam penjara agung. Jika Anda peduli pada ayah Anda hanya bisa memohon kepada permaisuri untuk mengampuni kejahatan ayah Anda. Anda memiliki jasa dalam membantu korban bencana. Ini adalah kesempatan besar dan tidak boleh dilewatkan. Apakah permaisuri cantik? Anda tidak boleh menghujat permaisuri. Saya hanya bertanya dengan santai. Tidak perlu reaksi sekuat itu. Jika Anda ingin saya pergi menemui permaisuri, itu bukan tidak mungkin. Saya harus selesaikan urusan sebelum pergi Ningxiu dulu. Juga, bisakah kita berangkat besok? Hamba yang rendah hati Liu Jiayun. Untungnya saya tidak gagal dalam misi saya. Menemukan bakat yang layak. Dan untuk Kaisar. Bangun. Terima kasih Kaisar. Saya tidak pernah menyangka permaisuri begitu cantik. Mengapa Anda tidak segera memberi hormat kepada Kaisar? Anda adalah putra Wang Shiheng. Wang Yang. Ya, Cepat bangun. terima kasih Kaisar. Apa yang Anda capai di Ningxiu? Kami sudah tahu. Mampu menurunkan harga biji-bijian di Ningxiu dan mengumpulkan 200.000 tael perak untuk bantuan bencana. Perbuatan ini adalah pencapaian besar. Bicaralah hadiah apa yang Anda inginkan. Hamba ini tidak menginginkan imbalan. Ayah Anda masih di penjara. Tidakkah Anda ingin memohon untuknya?
dan meminta kami mengampuni kejahatannya. Ayah hamba ini sangat setia kepada kaisar. Masalah jebolnya Sungai Wei tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Ayah saya difitnah oleh Pangeran Ning Pangeran Ning, mengapa dia menjebak ayah Anda? karena dia berniat memberontak. Tahukah Anda bahwa memfitnah Pangeran Ning dengan pemberontakan? Apakah ini kejahatan dihukum pemusnahan klan? Berani bilang Pangeran Ning memberontak. Keluarga saya sudah digeledah. Ayah saya masih berada di penjara besar. Hamba ini tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Selain itu, hamba ini memegang bukti pemberontakan Pangeran Ning. Bagus. Ceritakan kepada kami tentang hal itu. Jebolnya Sungai Wei membanjiri 22 kabupaten. Namun hanya sekitar Longshan yang tidak kebanjiran. Ini sangat tidak biasa. Mungkin pekerjaan konservasi air di sana dilakukan dengan baik. Longshan adalah wilayah kekuasaan Pangeran. Jo, untuk menangkap Pangeran Ning. Pangeran Ning memiliki banyak pendukung di istana. Jika ada sedikit saja gangguan, itu pasti akan menimbulkan kecurigaannya. Jika itu adalah pengawal pribadi Tuan, itu secara alami akan menimbulkan kecurigaan. Tapi, Wang Yang, Anda benar-benar hanya untuk menyelamatkan hidup Anda. Menawarkan diri Anda ke kamar peraduan. Anda sungguh bagi ayah Anda. Tuan maafkan hamba. Rakyat jelata ini hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Diam. Berpikir untuk memasuki harem kekaisaran kami. Anda tidak cukup layak. Pengawal-kawal Wang yang keluar dari istana. Tuan ampuni nyawa hamba. Jika hamba kembali ke Ningzhou, Pangeran Ning pasti akan mencincang hamba. Dasar cabul. Kematian terlalu baik untuk Anda. Cepatlah dan seret dia pergi. Tidak. Cepat pergi. Pangeran Ning, mengapa Anda datang? Saya dengar Anda melakukan perjalanan jauh ke istana untuk bertemu Permaisuri. Pangeran ini datang untuk melihat instruksi apa yang dimiliki Permaisuri. Aku awalnya ingin mencari perlindungan Permaisuri, tetapi pada akhirnya, Pangeran Ning, hamba adalah orang rendahan sebelumnya, gagal mengenali sosok yang hebat. Hamba memohon kepada Pangeran Ning untuk mengabaikan kesalahan orang yang lebih rendah dan ampuni nyawa hamba. Mulai sekarang hamba pasti akan mengikuti kepemimpinan Pangeran Ning. Sepertinya pangeran ini harus meminum cangkir anggur ini. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Anda meracuni anggur itu. Kapuk untukku. Berhenti berakting. Kau diutus oleh Permaisuri untuk membunuhku. Gadis itu Permaisuri. Kupikir aku pangeran ini hanya punya satu mata-mata di istana yang bisa kau bodohi dengan mudah. Pangeran Ning, kali ini hamba mengakui kekalahan. Liu Xiyon, kau si cantik kecil sudah mati. Sungguh sangat disayangkan. Sebaiknya kau ikut denganku, agar aku bisa memohon kepada ayah untuk mengampunimu. Baiklah. Jika Anda bisa membujuk Pangeran Ning untuk mengampuni saya, maka saya akan menikahi Anda. Ayah, mengapa ayah tidak mengampuninya saja? Bajingan pengecut. Dia adalah seseorang yang dekat dengan Permaisuri. Dia berspesialisasi dalam mengumpulkan intelijen. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan berbalik The tentang film urusan was kita translated dan memberitahu and Permaisuri. narrated by Dia harus M mati. Media. Tidak, Anda tahu dia milik Permaisuri. Namun Anda tidak tahu bahwa dia tak terkalahkan dalam jarak 5 langkah. Li Tom, aku Pangeran Ning. Beraninya kau membunuhku. Tidakkah kau takut seluruh klanmu dimusnahkan? Mengapa saya tidak berani? Berdasarkan dekret lisan Permaisuri, Pangeran Ning melakukan pengkhianatan. Ini hanya menyangkut Pangeran Ning. Sisanya tidak bersalah. Apakah Anda masih berniat memberontak? Menteri Chen, apa penjelasan Anda? Kaisar, hamba tidak tahu bahwa Pangeran Ning berniat menimbulkan masalah. Hamba memohon Kaisar untuk mempertimbangkan kesetiaan mutlak hamba dan mengampuni hamba yang bersalah ini. Anda membantu Pangeran Ning dalam menimbulkan masalah. Kejahatan Anda tidak termaafkan. Pengawal bawa dia ke penjara kekaisaran. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Wang yang berjasa lindungi negara kali ini. Anda sendiri padamkan pemberontakan Pangeran Ning. Memiliki keberanian dan strategi. Chancelir yang telah pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Saya mengangkat Wang yang sebagai kanselir. Terima kasih Kaisar. Hamba ini pasti akan melakukan segala daya hamba
untuk mengabdi pada negara. Lezat. Aku belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Ini hanyalah harta karun dunia manusia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia juga seorang ahli kuliner. Cepat. Lihat mie instan yang baru saja saya kembangkan. Mie instan. Mie instan. Ini disiapkan untuk istri saya. Kalian bertiga, sudahkah kalian memutuskan siapa yang akan menjadi istri saya?